sedang nongkrong, menikmati hari libur sebelum masuknya angkatan baru. Tibalah Suli, berjalan melewati kafe tersebut menuju rumah sehabis membeli sayur. Kapan ya aku bisa gabung sama mereka? Keesokan harinya, di esok pagi yang cerah, masuk ke kelas yang baru dan teman baru. Akhirnya kita sekelas lagi. Pokoknya kita duduk sampingan lagi ya. Iya, Feb. Di waktu yang bersamaan di rumah Suli, ia bergegas untuk bersiap-siap berangkat sekolah. Lalu, Suli meminta uang saku ke ayahnya yang sedang membereskan barang-barang bekas. Pak, Bapak! Iya, Nok, ada apa? Uang saku mana, Pak? Udah telat ini. Kamu udah siap? Ayo naik. Lah. Makasih ya, Tom. Apa sih yang gak buat kamu? Weh, pokoknya kita harus sekelas nih. Pasti bumi bisa hancur kalau kita nggak sekelas. Awas loh, kalian berdua nanti nggak sekelas nangis. Apaan sih tuh bocah? Liatin mulu dah. Lo kenapa, Des? Cantik, boleh juga tuh. Peng, lu naksir ya? Ayo. Udahlah, mending ke kantin. Lah, lu apa-apaan pakai pramuka? Lindur lu. SSI lah, suka-suka Ica. Cabut, jangan makan mulu. Shit, di belakang kamu anak kelas sebelah ya? Gak tahu, Feb. Coba tanya aja. Nama kamu siapa? Bukannya kamu dulu anak kelas sebelah? Iya, tapi kan sekarang di rolling. BTW nama gue Suli ya, panggil aja Suli. Ibu nolak tuh. Ada mangsa nih. Di tengah bercandaan mereka, ada salah satu anak dari geng tersebut yang sibuk memperhatikan Suli dari jauh, Regan. Namun, Radisi pun sadar kalau Regan sedang memperhatikan Suli. Alvin, videoin siapa? Pelajaran telah usai, bel istirahat pun berbunyi. Beberapa anak kelas ada yang pergi ke kantin dan ada juga yang ke perpustakaan. Woi, lo berdua ikut gak ke kantin? Iya, ayo. Regan yang sedari tadi memandang Suli dari tempat duduk terkejut setelah dipanggil oleh temannya yang mengajak ke kantin. Woi, liatin Suli terus ya. Ikut kagak ke kantin? Apaan sih? Yaudah yuk. Feby dan temannya yang sehabis dari perpustakaan berjalan menuju kantin. Lalu, dia melihat Suli yang duduk sendirian di pojok kantin dan menghampirinya. Liatin apa, Sol? Kok dari tadi kelihatan diem aja? Ini, Feb, gue mau gabung sama mereka. Tapi gimana ya caranya? Kalau kamu mau, kamu tinggal deketin aja mereka. Terus bilang ke mereka aku mau gabung sama kalian. Nanti sore ke kafe biasa, gasin. Boleh, tapi kayaknya gue telat. Kenapa lu? Mau ngapel ke Suli dulu ya? Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Tadi gue dengar kalian mau nongkrong ya? Gue boleh join nggak? Boleh aja. Datang aja ke kafe Harsakala nanti sore. Oke, nanti gue ke sana. Bapak, aku mau minta uang buat kumpul sama teman-teman aku. Buat kemana, Nok? Bapak cuma ada segini. Kok sedikit? Uang segini cuma dapat apa, Pak? Uang Bapak cuma ada segitu. Ini juga mau berangkat kerja lagi. Ya udah deh. Lain kali kasih uang yang banyak.
Karena kurangnya uang yang ayahnya kasih, dia menghubungi HTS-nya untuk datang ke rumah meminta uang tambahan. Karena ia tahu HTS-nya mencintai dirinya, akan tetapi Suli tidak memberitahu apa alasannya meminta uang kali ini. Kamu mau pergi kemana? Mau aku nganterin nggak? Kebetulan aku free nih. Enggak deh Tom, gue mau keluar sama teman-teman gue nanti sore. Ya udah, hati-hati di jalan ya. I love you. Love you too. Di saat anak-anak sudah pergi menuju kafe, Suli masih bersiap-siap untuk berangkat menuju kafe. Di saat yang lain sibuk mengobrol, Ica fokus memperhatikan Radesi yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Ica pun mengajak Radesi mengobrol berdua. Lo kenapa, Des? Gue perhatiin lo diem aja dari pas di sekolah. Gue nggak apa-apa, Cak. Cuman kurang suka aja sama kehadiran Suli. Gue perhatiin juga tuh orang merhatiin Regan mulu. Kayaknya dia naksir deh sama Regan. Gak mungkin lah, lo tau sendiri Regan kayak gimana. Ya kali selera dia begitu. Gimana kalau dia kita tes dulu aja? Gimana maksud lo? Ya kita manfaatin dia, kita mainin duitnya. Cerdas lu, Cak. Sorry. Aku telat, guys. It's okay, Sul. Suli bergabung dengan mereka, akan tetapi Radesi belum menerima kehadirannya. Tak berselang lama, ayahnya yang menuju jalan pulang melewati kafe tersebut dan melihat Suli yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri Suli. Suli yang terkejut dan merasa malu menarik ayahnya ke samping kafe. Itu Suli kenapa dah narik pemulung? Itu kan bapaknya si Suli. Dengar-dengar bapaknya pemulung juga sih. Yang tadi siapa, Sul? Kok lo narik-narik pemulung sih? Itu tukang kebun gue kok. Halah, bapak lu kali. Udah, nggak usah dibahas. Ayahnya pulang dengan rasa kecewa dan sedih. Dan dikarenakan hari semakin gelap, mereka membubarkan diri. Cabut, udah gelap. Kaskan ketua. Lama-kelamaan, setelah Suli bergabung, dia mulai menghambur-hamburkan uang dengan rasa gengsi yang tinggi, tanpa melihat latar belakang dirinya. Dia tidak peduli dengan keadaan ekonominya, bahkan ia makin acuh tak acuh dengan ayahnya. Akan tetapi, mereka selalu mengujinya dan memanfaatkan uangnya. Suatu hari, Suli meminta uang lagi ke HTS-nya karena ada janji dengan teman-teman. Akan tetapi, HTS-nya tidak memberi uang karena seringnya Suli meminta uang HTS-nya. Ia memblokir kontak Suli. Keesokan harinya, Suli yang sudah ada janji dengan teman-temannya pergi berbelanja dan nongkrong. Ia berteriak meminta uang kepada ayahnya. Tanpa dia ketahui, ayahnya sudah mencari barang bekas sejak dini hari. Bapak ada di mana sih? Pagi-pagi udah ngilang. Bapak dari mana aja? Pagi-pagi udah ngilang. Bapak habis nyari barang bekas, kenapa, Nok? Sini minta uang buat nongkrong sama teman. Raut wajah ayahnya yang begitu sedih melihat sikap anaknya yang menjadi begitu kasar terhadapnya dan meminta uang terus-menerus. Dia kebingungan untuk mendapatkan uang dari mana lagi, sedangkan tanggungannya yang begitu banyak. Di sebuah warung kecil, ayah Suli berhenti sejenak untuk memesan secangkir kopi. Mau pesen apa, Mas? Kopi hitamnya satu ya, Mbak. Nanti bayarnya sehabis nyari rongsokan. Bentar ya, saya buatkan dulu kopinya. Bengong bae, Pak. Lagi kenapa?
Ini mas, saya lagi butuh duit buat kebutuhan anak saya. Saran saya mah Pak, mending Bapak main judul aja. Kemarin saya WD 1 juta modal dari 25.000. Gacor linknya atau tebak skor pertandingan bola aja. Cuma ya tergantung tim yang Bapak pilih nanti. Lagi pada bahas apa nih? Ini mang, saya lagi butuh duit, tapi orang gila dia malah ngajak tudul. Wah, ya pilihan yang cerdas, apalagi kalau soal tebak skor bola. Udah, mending bapak ikut saya aja kerja di perusahaan, mau nggak? Perusahaan apa bang? Mang nggak perlu tahu, intinya pekerjaan ini bukan judi. Ayah Suli yang bingung dengan ajakan kedua orang temannya pun berpikir panjang, sehingga dia ingin memikirkannya di rumah. Sesampainya di rumah, dia mencari anaknya. Akan tetapi, anaknya sedang keluar dengan teman-temannya. Hingga menjelang sore hari, anaknya belum kunjung pulang. Tak lama kemudian, handphonenya berdering tanda panggilan masuk dari anaknya. Pak, ada di mana? Aku mau minta uang buat besok tugas praktek sekolah. Bapak di rumah, no. Kamu jam segini gimana belum pulang ke rumah? Aku lagi pergi sama teman. Udah ya, Pak. Ayahnya yang bingung akhirnya meminjam uang kepada temannya yang habis menang judi online. Mas, saya mau minjem uang buat tugas praktek sekolah anak saya. Gampang Pak, ini saya langsung mau ke rumah Bapak, sekalian mau ke rumah saudara juga. Ini Pak, saya cuma ada segini. Gak apa-apa loh mas, ini juga udah banyak kok. Ya udah Pak, saya duluan ya. Iya mas, hati-hati. Atur nuhun mas. Pak, mana uangnya? Jangan semangat nak. Nanti besok kita mau makan apa? Uang kos juga bapak belum bayar. Di waktu yang bersamaan, Ipul yang berada di tempat kerja menemui bosnya dan membicarakan tentang bertemunya dirinya dengan temannya. Bos, masih ada lowongan pekerjaan nggak? Teman saya lagi butuh pekerjaan. Langsung kerja aja besok. Kebetulan kita juga lagi butuh di bidang itu. Siap bos, nanti saya kasih tahu ke orangnya. Keesokan harinya, ayahnya yang kembali dengan pekerjaan sehari-harinya dan anaknya yang berangkat sekolah. Di sekolah, pada saat jam istirahat, anak-anak berencana pergi bersenang-senang pada malam hari mengunjungi ke suatu tempat. Nanti malam kita senang-senang yuk. Mumpung masih muda. Mana tuh? Udah, ikut gua aja. Gua ada tempat seru yang bikin kalian susah pulang. Mereka pun pulang untuk bersiap-siap menuju tempat yang dikatakan oleh Regan tersebut. Pak, mana uangnya? Bapak cuma ada uang segini, no. Nggak ada lagi. Ya udah sini. Tak selang beberapa lama, Icak, temannya menelpon Suli yang membuatnya pergi tanpa berpamitan dengan ayahnya. Sul, lu ada di mana? Anak-anak udah pada kumpul nih. Lu jadi ikut kan? Iya, jadi. OTW. Ayahnya yang melihat anaknya pergi tanpa sepengetahuan, makin sedih melihat kelakuannya. Ia melamun di dalam rumah, lalu dia teringat dengan tawaran pekerjaan dari temannya, dan ia bergegas menemui temannya itu. Bang, mana pesanan gua? Oh, siap bang, yang ekstra hot kan?
ditiru ya. Don't try this at home. Ini hanya peragaan. Mami, keluarin dong pesanan malam ini. Siap sayang, meluncur. Astagfirullahaladzim. Bukannya itu ayah Suli. Sul, itu ayah kamu bukan? Bapak ngapain sih kayak gini? Bikin malu aku aja. Ini demi kamu. Gak peduli. Aku malu punya bapak. Aku benci. Aku benci. Di malam hari yang bersamaan, ayahnya yang sedang kacau isi kepalanya didatangi oleh Rapi. Pak Ius, Pak permisi, Pak Ius. Aduh ganti. Iya mas, kenapa ya? Loh, Pak Ius kok bajunya begini? Gini loh Pak, saya mau nagih utang karena kepedulian saya ada keperluan mendadak. Iya mas, habis dapat job. Tapi maaf mas, buat hari ini saya baru kumpul sedikit. Oh dikit banget sih, pokoknya berusaha harus lebih dari ini. Ayahnya yang sudah lelah dengan keadaan yang ia jalani pun tertidur dengan pikiran tak tenang. Tidak lama kemudian, anaknya pulang. Lagi pun tiba, anaknya yang masih marah dengan ayahnya lebih memilih berangkat sekolah. Suli yang tidak tahu kalau kejadian tadi malam sudah tersebar luas di lingkungan sekolah, terpaksa menahan malu dan ejekan dari teman-temannya. Di waktu yang bersamaan, ayahnya terbangun dari tidurnya. Ia melihat anaknya yang sudah tidak ada di rumah. Terbayang-bayang dengan kejadian tadi malam. Dia juga teringat dari hutang-hutangnya yang belum ia lunasi. Dia merasa tidak berguna dan belum menjalankan peran yang pantas bagi anaknya. Lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan meminum racun yang ia gunakan untuk mengusir hama tikus. Di saat anaknya pulang ke rumah, dia terkejut dan menangis sejadi-jadinya setelah melihat tubuh ayahnya yang tergeletak tak bernyawa di bawah lantai rumah. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dia merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Dia memilih mengakhiri hidup bersama ayahnya dengan menusukkan sebuah pisau ke badannya. Hanya rumah itu yang menjadi saksi bisu tragedi kematian seorang anak dan ayahnya. Karena seorang anak yang tidak tahu diri dan lebih mementingkan ego. Jangan sampai keinginan untuk memiliki segalanya membuatmu kehilangan hal yang paling berharga. Cinta, kejujuran, dan rasa syukur. Harta bisa dicari, tapi hati yang tamak itu membuatmu miskin selalu.